Shut up and sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi bersama saya Rangga Wijaya Permana di acara Ababil, analisis bola sambil ngemil. Nah, sekarang udah lama kita nggak ketemu karena ada berbagai macam kegiatan sebelumnya. Nah, kebenaran di malam hari ini sebenarnya udah agak telat sih pertandingannya, kemarin malam baru dibahas malam ini. Kita bakal ngebahas hasil pertandingan Coppa Liga Italia antara Derby Berlina antara Inter lawan Milan, tetangga satu kontrakan di Stadion San Siro ataupun Giuseppe Meazza. Nah, untuk malam ini saya udah ditemanin sama teman saya Aulia Cahya Islami. Oh, sehat oh. Widih, sehat Bang, Nah, Alhamdulillah. Barangga sehat. alhamdulillah oh. Bawa makanan nggak oh? Ya, ini aja oh, langsung aja kita bahas pertandingan yang kemarin nih. Skor Siap. berkesudahan dengan 2-1 untuk kemenangan AC 2-1. Milan. Otomatis Inter Ya. Milan bakal melaju ke babak semifinal menunggu pemenang antara Spal melawan Juventus. Nah, untuk babak pertama sendiri kemarin menurut pendapat dari Aul bagaimana nih untuk babak pertama kemarin? Oh, kalau menurut saya Bang ya, kemarin di babak pertama itu sebenarnya kalau untuk dari permainan sih lancar sih ya, kayak sesuai rencana. Cuma emang kayak tahu sendiri yang gol Ibrahimovic itu kayak terlepas dari Ibranya yang emang ngeri ya, yang emang kayak tiba-tiba nge-shoot gitu. Cuma saya tetap Handanovic kayak biasa ngeluarin jurus andalannya kan, mannequin challenge yang diem doang gitu. Ya gimana ya, anggaplah bolanya susah gitu ya. Cuma seenggaknya lompat gitu, diving gitu. Jadi biar gimana biar kesannya tuh ada niat ya, gitu. Ada effort dikit ini kayak diliatin gitu ya. Padahal dia loncat kebobolan juga nggak apa-apa gitu, minimal ada usaha lah gitu. Ada usaha. Cuma ya gitu. Tapi Sampai kalau dilihat dari stat sih sebenarnya Inter tetap menguasai pertandingan sih di babak pertama. Dan kayaknya Milan itu kalau nggak salah itu shoot pertama dan langsung gol ya. Kayak ya biasalah Inter satu shoot satu kebobolan gitu. Cuma ya hasilnya ya 0-1 untuk Milan di babak pertama. Tapi perlu digarisbawahi, Inter kemarin bermain dengan pemain belakang yang bukan starter seperti sebelum-sebelumnya. Bastoni digantikan sama Kolarov, lalu Hakimi digantikan sama Darmian. Nah, terus untuk di sisi kirinya sendiri, Ashley Young digantikan oleh Perisic. Nah, ada satu momen di mana itu Perisic sama Kolarov menjaga Zlatan Ibrahimovic, tapi Ibrahimovic masih bisa nyundul tuh. Itu gimana tuh menurut Iya, benar. Ya gimana Bang ya. Kalau Kolarov sih sebenarnya kalau menurut saya sih dari dulu emang lebih bagus jadi sayap sih dibanding jadi center back. Walaupun mungkin dia pernah beberapa kali di posisi itu, cuma emang bukan posisi idealnya. Jadi ya buktinya kemarin gol Ibra juga kan sebenarnya yang nge-cover Ibra dia kan, cuma Ibra masih tetap bisa nge-shoot. Dan untuk Perisic kemarin bisa dibilang kurang kontribusi ya, kebanyakan tekuk si Perisic mah kayak terus crossing juga nggak pernah ada nyampe. Untung cepat diganti menit berapa ya kemarin, 70-an ya. Menit 70-an setelah diganti Ashley yang lebih lumayan sih, lebih ada crossing. Ya, justru kalau saya lihat sendiri dibanding Matteo Darmian itu Kolarov kontribusinya cuma mengeluarkan Ibra gitu ya. Iya benar. Kalau Perisic itu emang zero apa ya, nggak ada banget kontribusinya, tekak tekuk tapi bola nggak ada yang nyampe ke tangan juga gitu. Nah, benar, setuju Bang. Ini apakah emang masih dipertahankan sama Inter itu emang masih berguna sebagai pelapis atau bagaimana? Kalau menurut saya sih lebih ke kalau sekarang tuh lebih ke nggak ada penggantinya sih Bang. Ada kayak Ashley Young gitu, tapi Ashley Young juga beda tipe kan. Ashley Young cuma Sebenarnya buat 45 Conte kayaknya menit loh.
Iya benar. Dan belum ada pengganti sih. Kayak kemarin juga kayak di Marco, di Biragi dibalikin lagi ke klubnya masing-masing, disuruh sekolah lagi. Terus sekarang Perisic, sebenarnya ekspektasi Conte kayaknya tinggi sih ke dia, cuma mungkin emang belum kelihatan gitu. Oke. Tadi bahas yang gol Ibrahimovic kita udah tahu sendiri ya, itu kesalahan dari Oralov yang tidak bisa menutup pergerakan dari Ibrahimovic, dan Ya ditambah dari benar, blundernya atau AFK-nya seorang Handanovic ya, kumatnya penyakit Handanovic. seorang Semir Handanovic yang tidak mau loncat gitu. Di babak pertama juga terjadi satu hal yang menarik antara pertikaian di menit 45 kalau nggak salah, 45 atau 4 berapa ya, 47 lupa lagi, antara Iya, sebelum babak kedua, sebelum jeda. antara Lukaku sama Ibra. Zlatan Ibrahimovic. Nah ini cukup menarik loh. Menurut pandangan Aul sendiri bagaimana? Soalnya saya selama ini belum pernah melihat Lukaku sampai semarah itu gitu. Iya, benar Bang. Komentator juga bilang begitu kan, kayak baru sekarang dia lihat Lukaku sampai emosi gitu. Cuma kalau ditanya pandangan sih, saya nggak tahu ya detailnya gimana, kan tiba-tiba pas disorot kamera udah ribut aja, jadi nggak tahu awalnya bagaimana gitu. Cuma dari yang saya baca sih ya lebih ke ejek-ejekan gitu, saling ejek-ejek antar pemain, cuma mungkin ada yang kelewatan gitu. Dan efeknya begitu. Dan disayangkan sih sebenarnya mereka karena pernah jadi rekan satu tim juga kan. Dan mungkin karena itu kayak Ibra punya tahu sesuatu yang personal gitu tentang Lukaku, dan itu yang dia angkat gitu saat debat kemarin, saat mereka ribut kemarin. Kalau nggak salah dia bilang yang bahas-bahas tentang voodoo gitu, yang dulu pernah Lukaku cerita ibunya suka pakai voodoo itu buat nentuin pilihan kalau Lukaku mau pindah tim. Iya betul. Dan Itu ada. Lukaku dan Ibra kemarin sempat memakai kata-kata itu gitu mungkin. Dan sempat baca juga sih katanya voodoo itu agak identik dengan orang-orang Kongo ya. Ya, Saya juga orang-orang Kongo. kurang ngerti. Jadi kayak mungkin Ibra nggak bermaksud rasis gitu. Dan Ibra juga kalau nggak salah tadi udah Bikin statement ya. klarifikasi kalau statement kalau itu nggak ada rasis sedikit pun. Cuma ya mungkin dari yang saya baca sih di internet banyak juga yang mengaitkan itu dengan rasial slur gitu, kayak ngejekin daerah asal si Lukaku di Kongo gitu. Cuma sambil ngemil yang ya. aslinya enggak tahu. Iya santai Bang. Nah, nyambung ke babak kedua nih Ibrahimovic di kartu merah di menit, maaf saya lihat cek ya, di menit 58 kan? 50-an ya. Nah, menurut saya pribadi dengan Milan memainkan seorang Zlatan Ibrahimovic itu ada nilai positif sekaligus nilai negatifnya ya. Nilai positifnya bisa memberikan mungkin daya serang yang lebih tinggi, juga memberikan kepercayaan diri kepada teman-teman yang lain dengan leadershipnya. Tapi di satu sisi kelemahan dari Ibrahimovic adalah pada saat Milan kehilangan bola, Milan otomatis hanya memiliki 9 pemain di lapangan gitu, di luar kiper ya. Karena Ibrahimovic hampir sama sekali tidak pernah turun ke bawah untuk mengambil bola ataupun mengcover bola. Nah, benar. Kenapa Milan sampai seberaninya mempertaruhkan hal tersebut guna mengakomodir seorang Ibrahimovic itu? Buktinya Ibrahimovic tidak mampu mengontrol emosinya dan terjadilah blunder dari Ibrahimovic yang menyebabkan mereka bermain dengan 10 orang gitu. Mungkin begini sih Bang, kalau dibandingkan rugi dan positif dan negatifnya, mungkin sejauh ini lebih banyak positifnya gitu. Dengan adanya Ibra, mental Milan terangkat, terus mainnya jadi lebih bagus. Cuma mungkin di pertandingan Inter kemarin dia mungkin juga sedikit banyak kebawa emosi dengan kejadian dengan Lukaku sebelumnya gitu. Jadi mungkin mempengaruhi gitu ke kartu merah yang dia lakukan gitu. Dia bikin pelanggaran nggak penting ke Kolarov, sementara dia udah di kartu kuning sebelumnya. Soalnya setelah Ibrahimovic keluar, otomatis Milan tidak melakukan serangan sama sekali kan? Iya benar. Milan masukin Rebic, cuma itu juga nggak efektif. Ya, gol kedua Milan pun dimulai saat
setelah Ibrahimovic diusir dari lapangan gitu. Gol pertama Milan dilakukan oleh Lukaku yang melalui tendangan penalti hasil dari Barella ya kalau nggak salah yang di-tackle di kotak penalti ya. Iya, Barella. Itu nendangnya pun Lukaku udah kayak Iya, pakai emosi Bang ya. itu Hampir nendangnya nggak sekeras masuk. kerasnya gitu. Apakah sekosong itu pertahanan Milan sampai bisa dieksplor habis-habisan, terus bagaimana Aul melihat permainan anak-anak asuhan Conte di babak kedua setelah Ibrahimovic di kartu merah itu? Iya, setelah Ibra keluar otomatis dengan 11 lawan 10 pemain Inter bisa menguasai pertandingan sih. Sebelumnya di babak 1 juga gitu, tapi di babak 2 lebih bisa diacak-acak lagi pertahanan Milan. Itu pun Milan bisa kebobolan cuma 2 gol itu karena kipernya kemarin main luar biasa sih. Tatarusanu ya. Tatarusanu ya namanya ya? Tatarusanu ya. Iya, saya Sampai jujur. di akhir pertandingan pas wawancara setelah pertandingan Conte muji-muji si Tatarusanu. Ya, jujur aja saya baru tahu nama pemain Milan itu, kiper itu waktu babak pertama. Saya sampai searching dulu kan, ini kiper siapa lagi. Nggak taunya mantan kiper Fiorentina sama Olympic Lyon Fiorentina. kan. Cuman Iya, performanya walaupun cadangan melebihi kiper kita itu, Samir iya, Handanovic gitu ya. lebih Ada bagus dari total kiper utama Inter ya. lebih dari 4 atau 5 kali penyelamatan kunci yang dilakukan Tatarusanu ya. Kalau bukan Tatarusanu yang bermain di malam itu atau dia tidak tampil ke Milan, mungkin bisa lebih dari 3-0 Milan Iya, Inter membobol benar, gawang Milan. benar. Dia kalau Nah, nggak salah ada 8 save kemarin. 8 save ya. Nah, yang cukup menarik itu kemarin Rebic dimainkan untuk mengganti mengkoordinir lini tengah Milan atau lini serang Milan yang kehilangan dari Ibrahimovic. Ibra. Iya. Nah, itu pandangan Awo sendiri nih. Kenapa Milan udah bermain dengan 10 orang masih berani masang penyerang depan lagi yang notabene seorang sayap gitu. Benar. Ya, kalau yang saya lihat sih sepertinya Milan berharap bisa nambah 1 gol lagi sebelum Inter menyamakan kedudukan. Jadi targetnya 2-0 mungkin baru bertahan gitu. Tapi ya strateginya salah dan malah Inter yang 2 gol. Nah, ini yang penting loh. Yang paling sering terjadi di sana tuh pertandingan antara Barella melawan Frankesi gitu. Di sini sering banget dari awal babak pertama sampai akhir babak kedua, Kessi sama Barella tuh teman-teman ibaratnya ketemu, adu body dan sebagainya sampai Barella jatuh dan sebagainya. Itu menurut Al dua-duanya ini, kalau menurut saya pribadi ya, itu Barella tuh emang motor serangannya Inter saat ini. Nah, Kessi pun sama gitu. Nah, menurut Al nih gimana nih hasil performa mereka semalam kayak gitu? Sepertinya semalam Kessi emang dapat instruksi khusus sih untuk cover Barella kemanapun, man to man marking gitu. Soalnya Barella di mana setiap megang bola pasti yang pertama ngejar itu Kessi. Dan seru sih lihat pertandingan keduanya gitu. Walaupun kemarin karena mungkin kalah jumlah pemain, Kessi lebih banyak harus nge-cover area yang lebih luas dan Inter jadi bisa lebih enak gitu. Kayak passing dan nggak harus selalu di Barella kemarin. Apalagi di akhir-akhir pertandingan. Terus di mana sosok seorang Arturo Vidal yang seharusnya melindungi gelandang-gelandang Inter seperti Barella ataupun Brozovic yang seharusnya dilindungi oleh Vidal? Kemarin kayaknya Vidal nggak terlalu kelihatan gitu untuk. Iya, Vidal memang kemarin saya lihat juga nggak terlalu kelihatan sih ya. Ada beberapa kali dia bisa intercept bola gitu, tapi cuma sekedar itu gitu. Belum sesuai dengan ekspektasi sih. Nah, ini kalau kita bahas yang terakhir nih, yang bahas gol terakhir Inter Milan dari Christian Eriksen. Ini saya jujur ngelihatnya sebagai salah satu pemain penonton yang sangat suka sama Eriksen, yang mendukung Eriksen datang ke Inter. Lega gitu ngelihatnya. Kalau Awo sendiri gimana nih kemarin itu? Sama sih Bang. Itu kayak kayak dia pantas sih Eriksen. Bisa bukan pantas, lebih tepatnya
harusnya gitu. Apa ya? Lebih tepatnya kata-kata yang lebih tepat tuh ya sangat 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 itu ya sangat sangat senang sih ya lihat Eriksen bisa nyetak gol di laga sepenting derby gitu. Harapannya dengan gol kemarin Eriksen bisa lebih percaya diri lagi terus lebih bisa termotivasi untuk melihatkan kemampuan sebenarnya gitu dan bisa dapat tempat di squad Conte gitu. Dan kalau dilihat-lihat perannya Eriksen di skuad Conte musim ini sedikit bergeser ke belakang ya, lebih ke deep playing playmaker kalau nggak Iya salah, bukan sebagai attacking lagi midfielder gitu. Iya, kayaknya Conte mulai nyoba Eriksen di posisi regista. Dan semoga sih bisa cocok sih. Jadi Brozovic punya teman nanti di posisi itu. Terus bagaimana dengan seorang Sensi? Apakah semakin terpinggirkan atau justru menjadi apa ya, pembanding ataupun menjadi musuh alami dari Sensi sendiri Eriksen ini gitu? Sensi itu gimana ya? Untuk musim ini saya belum bisa nilai sih sebenarnya Sensi karena jam bermainnya juga sangat minim gitu. Jadi kalau saat ini harus memilih, kayaknya lebih milih Eriksen karena Sensi percuma walaupun dia bagus tapi nggak pernah main karena selalu cedera. Jadi lebih baik cobain Eriksen sih di posisi itu gitu. Oke. Nah, mungkin dengan hasil ini Inter lolos ke babak semifinal. Menunggu antara Spal ataupun Juventus. Nanti kita bakalan bikin sendiri antara Inter lawan prediksi tersebut, antara pemenang dari pertandingan tersebut. Cuman untuk prediksi awal nih antara Spal atau Juventus, awal lebih cocok atau lebih suka melawan Spal atau Juventus? Juve. Kenapa Juve? Lebih Notabene lebih berat gitu Juve ya? Iya lebih berat, tapi lebih apa ya? Lebih ada tantangannya juga Bang, lebih bergengsi lah kalau lawan Juve gitu dan Dinamain rival harta juga kan. Lukaku sama Hakimi loh. Ya, tapi kalau realistisnya sepertinya Juve sih. Kayak Juve pasti menang lawan Spal sepertinya. Jadi Spal nggak mungkin bikin keajaiban gitu. Bisa, kemungkinannya ada, cuma di atas kertas pasti Juve sih. Kalau menurut saya sih menang Juve. Nah, kalau Inter lawan Juve berarti untuk pertandingan yang berikutnya antara Lazio melawan Napoli ya. Napoli ya. Iya. Napoli. Nah, jika kita misalkan lolos nanti di semifinal, aku lebih suka melawan mana nih? Lazio. Lazio ya. Iya, game lagi ya Bang. Oke deh. Oke, buat Aul terima kasih atas waktunya. Ya. Mungkin nanti Ababil bakalan lebih sering aktif juga. Saya bakalan lebih sering undang Aul. Semoga bisa Aul ada waktunya ya di pertandingan. Amin. Di prediksi sebelum sama sesudah pertandingannya. Oke, tadi kita udah ngobrol bersama Aulia Cahya Islami di Ababil. Nah, buat teman-teman yang suka sama video yang tadi, sama review tadi, sama analisis kita tadi, boleh di like, di subscribe, ataupun dibagikan ke teman-teman yang lain. Kalaupun nggak suka, tetap harus di like, di subscribe, dan dibagikan juga ke teman-teman yang lain. Saya Rangga Wijaya Permana, undur diri, salam, cuman opini kami. Shut up and sit down.